Pemirsa, Ustadz Yusuf Mansur kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial. Nah, kali ini pendakwa yang dikenal lewat program sedekah dan pengajian daring itu viral karena ajakan doa online yang ramai dibahas warganet. Oh, luar biasa. Ya, dalam video live-nya pemirsa yang beredar, Ustadz Yusuf Mansur mengajak penontonnya untuk berdonasi. Bila jumlah uang yang didonasikan besar, ia akan mengirim doa khusus untuk orang tersebut. Salah satu contohnya, ia membacakan surat Al-Fatihah bersama 500 orang untuk orang tua dan keluarga si donatur. Nah, menariknya pemirsa, Ustadz Yusuf Mansur ini menyebut bahwa besarnya nominal donasi akan berpengaruh pada bentuk doa yang akan diberikan. Nominalnya pun tidak main-main. Secara terang-terangan, ia menyebut jumlah donasi bahkan hingga puluhan juta rupiah. Belakangan kemarin mengganggunya mungkin kiranya tadi takut jaga-jaga jikalau suatu hari nanti tapi pada akhirnya belum. Iya. Tadi saya bilang. Ya pemirsa, video siaran langsung Ustadz Yusuf Mansur yang menawarkan doa khusus ini kepada para donatur kini menjadi warganet. Beragam reaksi juga muncul pemirsa, banyak warganet yang menilai bahwa ajakan itu menyerempet pada praktik doa berbayar. Lalu pemirsa, sebetulnya bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia terkait hal ini? Kita sudah terhubung dengan Wasekjen MUI Bapak Ihsan Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rehana dan Mbak siapa? Ya, baik. Pak Ihsan, ini bagaimana tanggapan MUI terhadap video yang viral usai Ustadz Yusuf Mansur ini dalam praktik doa online yang berbayar? Bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya ini juga bentuk pengulangan perbuatan yang pernah dilakukan oleh komunitas doa ya, yang di tahun 2014, dan Majelis Ulama juga pernah menyampaikan larangan. Artinya karena doa itu merupakan bentuk ibadah dan komunikasi atau relasi antara hamba dengan Tuhannya, maka sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik, ya, di waktu yang baik dan dengan cara yang dianjurkan dalam berdoa. Pertama, doa menghadap kiblat. Kedua, doa itu kan menggunakan kata-kata yang baik. Dan yang ketiga, kalau bisa di waktu-waktu yang mustajab, misalnya di sepertiga malam, artinya ketika jam 3 atau setengah 4 pagi. Yang terakhir, doa juga boleh dilakukan kapan saja ya. Jadi tidak perlu doa itu melalui perantara, apalagi doa itu harus membayar sejumlah sedekah tertentu ya, kemudian berharap untuk memperoleh agar doanya dapat dikabul. Itu saya kira kita harus luruskan ya, karena jangan sampai ada yang namanya komersialisasi agama. Seakan-akan ada orang yang dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah, kemudian dia menjual bahwa kalau membayar lebih, maka doanya cepat terkabul. Nah, ini tidak baik ya, tidak benar. Ya. Baik, Pak Ihsan, berarti yang dilakukan Ustadz Yusuf Mansur ini bisa masuk kategori komersialisasi agama kah menurut Pak Ihsan? Ya, kalau kabulnya adalah bahwa yang bersangkutan dapat mendoakan dan kabul apabila dibayar dengan jumlah mahar tertentu, ya jelas itu adalah salah satu bentuk dari komersialisasi agama, dan itu adalah sama dengan menjual ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Al-Quran yang sama sekali tidak dibenarkan. Dan mungkin saja yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur maksudnya tidak demikian. Nah, maka perlu juga Ustadz Yusuf Mansur memberikan klarifikasi apa maksudnya, apakah benar
sebagaimana yang viral bahwa apabila membayar lebih misalnya 10 juta, 20 juta maka langsung dieksekusi doanya oleh Tuhan. Saya kira jauh ya, tidak demikian, karena kekuasaan Allah itu tidak ada yang tahu kapan kita berdoa itu dikabul. Mungkin saja dikabul pada kita saat masih hidup sehat, ya. Juga bisa dikabul pada saat kita sudah tidak ada, tetapi dikabul kepada anak kita atau keturunan kita. Jadi itu hak prerogatif Allah ya, yang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Maka tidak diperkenankan ya kita berdoa melalui perantara, dan kita juga tidak diperkenankan berdoa dengan cara membayar, sebagaimana di dalam ayat suci Al-Quran itu surat Al-Baqarah ayat 264 itu jelas ya, tuntunan bagaimana kalau kita berdoa dengan cara-cara seperti itu, maka tidak diperkenankan. Oke, baik Pak, ini artinya kan tidak diperkenankan ya, tapi bagaimana sebetulnya MUI memandang tren maraknya layanan doa berbayar atau program spiritual digital yang berorientasi pada keuntungan ini, Pak? Ya, sudah ada pada tahun 2014, Majelis Ulama Indonesia pernah memberikan anjuran ya. Anjuran itu kan sama dengan fatwa bahwa berdoa itu tidak dibenarkan dengan cara-cara membayar ya, dengan cara-cara, karena itu akan menyakiti orang lain yang tidak mempunyai uang. Bagaimana doanya apa enggak bisa dikabul? Kan tidak ya. Justru kita mendengar dari para ulama bahwa orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang disakiti, orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin, itu doanya cepat dikabul Allah. Jadi tidak sebaliknya, doa-doa orang kaya yang mampu membayar kemudian langsung dieksekusi Allah, dikabulkan doanya. Enggak begitu ya. Karena doa itu hubungan relationship ya, bagaimana hubungan hamba dengan Allah, dengan Tuhannya. Maka karena hubungan itu sifatnya sakral, maka doa itu boleh dijadikan sebagai ibadah ya. Doa itu adalah ibadah yang dapat dilakukan kapan saja sebagai pertemuan kontak batin antara hamba dengan Sang Khalik untuk memohon sesuatu, ataukah menghadapi kesulitan untuk keluar dari kesulitan, ataukah kita berbahagia ya, berbahagia menemukan sesuatu yang mendapatkan rezeki, kemudian kita juga berdoa dengan mengangkat tangan sebagai tanda penghormatan kita kepada Allah Sang Khalik, pada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira itu. Oke, Pak Ihsan, ini kan zamannya era digital ini, banyak sekali ya Ustadz mengandalkan platform online ini untuk berdakwah, gitu, sosial media ini untuk berdakwah. Nah, lalu bagaimana MUI memandang monetisasi dakwah digital yang melibatkan biaya partisipasi dari jemaah, meskipun sebetulnya biaya tersebut untuk mendukung kegiatan dakwah tersebut? Ya, tetap kalau niatnya menghimpun dana untuk berdoa supaya dikabul itu tidak baik. Yang dapat dilakukan dan diperbolehkan adalah apabila kita menerima sedekah dari para agnia, dari para siapapun, para umat, untuk misalnya menggalang doa bersama dalam bentuk istighosa. Kan itu perlu ya, minimal membeli air minum karena habis doa haus dan sebagainya. Tapi kan bukan dengan cara kalau membayarnya lebih maka doanya cepat dikabul. Nah, itu kan jadi menyakiti orang lain ya, karena apabila orang yang tidak mampu membayar lebih, masa doanya juga tidak didengar Allah, kan tidak ya. Jadi juga di era digital kita harus bisa bijak menggunakan sosmed, maka kepada seluruh masyarakat tentu dianjurkan agar berdoalah langsung kepada Allah, tidak perlu melalui perantara ya. Pilihlah waktu-waktu yang mustajab ya, pilihlah tempat-tempat yang mustajab, misalnya di masjid, kalau mampu ya di Masjidil Haram, di sana juga ada tempat-tempat yang mustajab, misalnya di Multazam, di Makam Ibrahim ya. Tetapi kalau misalnya
tidak mampu pergi ke Masjidil Haram, ya cukup di masjid. Kalau misalnya berhalangan ke masjid, cukup juga di dalam rumah kita berdoa. Karena sesungguhnya Allah dan kita itu adalah tidak terbatas oleh dinding apapun. Maka semua perbuatan kita akan dilihat Allah, dan semua yang kita lakukan, bahkan yang akan kita lakukan itu dicatat sebagai suatu niat. Apakah niatnya baik, tentu ada malaikat yang mencatat niat baik, dan kalau niatnya jahat juga ada yang mencatat malaikat yang khusus mencatat amal yang tidak baik. Nah, saya kira kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan bentuk apapun yang mengajak untuk berdonasi, tapi tujuannya agar doanya dikabul, karena itu tidak benar menurut ajaran Islam, ya, karena Islam menganjurkan bahwa doa adalah ibadah yang langsung berhubungan antara manusia, antara kita semua dengan Sang Khalik. Baik, artinya himbauannya adalah untuk selalu tetap bijak ya bagi masyarakat juga untuk bermedia sosial, Pak. Tapi ini mungkin apakah MUI ini pernah mengeluarkan fatwa atau panduan khusus terkait praktik ibadah atau doa yang dilakukan secara online ini, Pak? Ya sudah, Mbak Lehana ya. Sudah di tahun 2014 itu kan ramai. Ya, di tahun 2014 ramai, dan Majelis Ulama Indonesia telah memberikan guidance sebagaimana bahwa doa-doa yang dengan cara berbayar itu adalah tidak benar, dan itu sudah dikeluarkan sebuah anjuran yang dikeluarkan resmi dari Majelis Ulama Indonesia. Saya kira itu cukup ya, tidak perlu lagi ada lagi fatwa misalnya tentang doa berbayar. Karena itu jelas ya, dalam Islam tidak ada itu doa berbayar. Mungkin di tempat lain ada, kita tidak tahu, tapi dalam Islam sama sekali tidak dibenarkan. Kalau kita beramal, kalau kita mau bersedekah, itu ada tempatnya, silakan ya, ada tempat amal untuk zariah, amal infak, amal sedekah, itu bisa ada saluran-salurannya di majelis taklim, di masjid, di yayasan yatim piatu, di lembaga yayasan pendidikan, dan seterusnya. Tapi tidak untuk bersedekah, tidak untuk membayar doa. Oke, baik. Terima kasih banyak pencerahannya Bapak Ihsan Abdullah, Wasekjen MUI. Sebaik-baiknya doa online, lebih baik kita doa langsung gitu ya, hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Daripada menghadap gadget, lebih baik menghadap kiblat tadi kata Pak Ihsan. Terima kasih banyak Pak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.